Pak, saya dari Indonesia. Saya mau beli barang, cuma saya nggak dari ringgit Malaysia. Oh, tak aku baca. Jadi untuk sistem pembayaran sekarang itu bisa pakai QR. Pakai QR itu bisa antar negara Indonesia dan Malaysia. Oh, bisa gitu ya, Pak? Bisa. Oh, boleh deh. Oke, makasih ya, Pak Cik. Iya, sama-sama. Halo guys, jumpa lagi guys. Teman-teman di sini pasti sering ya menggunakan metode pembayaran melalui kris ya. QR istilahnya gitu ya guys, kalau kita singkat ya kan. Rupanya kris ini ya jadi momok juga ya buat negara sebesar Amerika ya. Jadi ceritanya pemerintah Amerika ini meminta supaya Indonesia menghentikan ya penggunaan kris tanggung-tanggung ini ya. Pemerintah Amerika meminta kita untuk menggantikan kris ini dengan sistem pembayaran yang mereka punya ya. Salah satunya Mastercard ya. Ini kan punya Amerika ya guys. Cuman yang jadi pertanyaan, kenapa sih kok hal-hal seperti ini harus dipersoalkan gitu oleh Amerika? Kenapa? Ketakutan ya. Jadi kalau saya boleh bilang, Amerika ini terkesan kita ini nggak boleh untuk berkembang atau maju melampaui dia gitu. Maunya dia tuh di atas terus gitu. Jangan gitulah. Ngapa sih Paman Sam kok ribut banget kalian soal masalah pembayaran kris gini aja kok ribut gitu? Ya, apa karena kris ini sudah mulai menjarak ke dunia ya? Karena kabarnya kan sekarang kris ini sudah mulai masuk ke Arab ya kan, ke Jepang, ke Cina, bahkan ternyata juga sudah masuk ke Malaysia guys ya kris ini. Apa jangan-jangan memang Amerika takut ya tersaingi ya? Sistem pembayaran yang dia punya selama ini akan tergantikan oleh sistem pembayaran kita. Ya. Amerika ini terlihat banget mau menangnya sendiri ya kan. Jangan gitulah. Kenapa sih? Kok kalian tuh selalu saja ngelihat negara-negara lain ingin berkembang, maju tuh kalian selalu saja berusaha untuk menekan. Jangan gitulah kawan, paman Sam. Santai aja, kenapa sih? Dan teman-teman tahu kan siapa pencipta kris ini ya, pencipta sistem pembayaran kris ini itu Ferry Warjio ya. Dia penemu pembayaran sistem ini ya guys, pembayaran sistem kris ini ya. Jadi ternyata memang kalau soal kejeniusan itu sebenarnya kita itu nggak tertinggal jauh lah ya dengan negara-negara lain ya kan. Beda dengan negara sebelah ya yang selalu klaim diri mereka itu pintar, tapi kita jarang sekali mendengar ya penemu hebat dari sana ya. Iya kan, teman-teman kan dengar sering kan mendengar mereka mengklaim diri mereka itu pintar, kita IQ-nya IQ jongkok. Tapi apa-apa nggak ada itu kita pernah dengar. Malah kebanyakan mereka meniru kita ya kan. Dan baru-baru ini juga kita mendengar ya seorang bocah ya bernama Ragnar, siswa SD ya. Dia berhasil meraih medali emas guys di Olimpiade Matematika dan dia mengalahkan 17 negara ya. Sayangnya bocah ini kalah viral ya sama koruptor ya. Koruptor itu lebih viral ketimbang anak-anak jenius kita ya. Sayang banget. Kadang-kadang jadi pertanyaan gitu guys ya, kenapa sih ya anak-anak jenius gitu justru jarang viral gitu ya. Tetapi kalau koruptor-koruptor itu kan viral banget kan, cepat banget naiknya gitu. Ya, yang nyuri-nyuri uang rakyat itu ya. Ini nggak tanggung-tanggung loh guys, 17 negara dikalahkan sama dia. Ya, dia juara peraih medali emas di Olimpiade nih guys. Kelas 1 nih guys, bayangin. Kelas 1 SD. Di bulan Februari ini kemarin guys, dia jadi juara 1 ya. Sayang banget ya guys ya. Sayang, maksud saya sayang apa ya? Kurang terkenal, jadi kurang viral ya berita anak-anak jenius kita. Ya, sayang banget. Jadi guys, kita lihat dulu ya beberapa cuplikan video tentang kris ini ya. Nanti sambil kita melihat, silakan ya teman-teman berkomentar ya. Alhamdulillah, selamat kepada Indonesia yang telah berhasil mengalahkan dominasi Visa dan Mastercard sebagai sebuah sistem transaksi keuangan. Apa yang mengalahkan itu? Yaitu sistem QRIS yang diluncurkan oleh Bank Indonesia.
pada tahun 2019. QRIS ini merupakan hasil karya anak bangsa Indonesia yang menyatukan semua sistem perbankan, semua sistem merchandise, dari mulai yang paling kecil sampai yang paling atas. Tentu ini adalah kebanggaan nasional karena kita tidak tergantung oleh keuangan global. Dulu sangat memprihatinkan, transaksi domestik tetapi dicatat dan dikendalikan oleh Amerika. Nah, tentu QRIS ini menjadi hal yang sangat menakutkan bagi Visa dan Mastercard. Dengan QRIS ini, semua platform perbankan termasuk semua electronic money itu tergabung bisa melakukan transaksi dengan QRIS tersebut. Dan ini menggambarkan kedaulatan bangsa Indonesia di dalam melakukan transaksi keuangan. Bukan hanya kita menguasai data, tetapi juga fee akan masuk. Nah, tentu perusahaan Amerika ini sangat terganggu dengan hal ini. QRIS makin mendunia. Sistem pembayaran digital bikinan Indonesia ini kini digunakan lintas negara dan tak menunjukkan tanda-tanda melambat. Bahkan saat Amerika Serikat menunjukkan komplain yang tertulis dalam National Trade Estimate Report on Foreign Trade Barriers 2025, QRIS tetap melaju. Kini sejumlah negara justru antre untuk ikut bergabung. Deputi Gubernur BI Filianingsih Hendarta mengungkapkan beberapa negara sudah tertarik untuk menggunakan QRIS. Nah, cross bordernya ini juga terus meningkat. Negara mana saja yang saat ini sudah bisa, yaitu Singapura, Malaysia, dan juga Thailand. Dan dalam waktu dekat, kita yang sudah antri, itu kita akan segera dengan Jepang dan India, Korea Selatan, dan juga nanti mungkin Tiongkok dan Saudi Arabia. Bahas QRIS yang mau diganti Visa sama Trump. Ini aku ngomongnya singkat, padat, jelas karena aku udah pernah bahas sebelumnya. Intinya adalah Visa.inc itu salah satu investornya adalah Vanguard Group, BlackRock, State Street, dan yang lain-lain. Dan Visa ini sudah ada di lebih 200 negara guys gitu ya. Buktinya aja, kita kan kartu debit, kartu kredit semuanya Visa. Selain itu juga ada Mastercard. Siapa? Investor dari Mastercard. Halo, Vanguard, BlackRock, dan State Street. Lalu kita lanjut, siapa pemilik saham dari Vanguard, BlackRock, dan State Street? Ya, itu mereka saling memiliki satu sama lain gitu. Yang mana ya kalian tahu gitu ya, salah satu dedengkot-dedengkotnya itu adalah keluarga yang depannya R, belakangnya itu D. Selain itu kalian jangan lupa kalau keluarga itu juga salah satu pengendorse dari satu organisasi yang bernama AIPAC yang suka bikin gala dinner di LA, Los Angeles, bukan Lenteng Agung ya guys ya. Dan AIPAC ini juga yang banyak sekali mengendorse senator-senator yang duduk di singgasana pemerintahan di Mama Rica sana gitu. Terus kalau kalian nanya tujuan dari keluarga ini apa sih, kok mereka tuh serakah banget gitu ya. Mereka itu nggak bekerja sendiri guys. Di belakang itu ada keluarga lain gitu ya. Yang mana itu tidak tampil di publik. Yang namanya ada itu ya keluarga ini gitu. Tujuan utamanya itu adalah total control. Karena mereka tuh sekarang makin kebelet gitu untuk bikin tatanan dunia baru atau bikin orde baru. Yang mana semuanya diatur sama mereka. Jadi kalau kalian bilang si Trump, bukan itu gitu. Trump itu hanya menjalankan tugasnya gitu karena sudah di-endorse. Mungkin karena kalian harus ingat ya, dia itu pernah bangkrut beberapa kali perusahaannya dan dia bisa naik lagi. Kalau dia bisa naik lagi ya kalian bayangkan saja. Orang tuh kalau udah bangkrut susah guys naiknya, kecuali kalau dia itu punya lobang atau punya orang-orang yang mau mengendorse dia. Siapa orangnya itu? Tebak aja sendiri. Jelas nih kakak ini ya mengungkapkan ya alasan kenapa Amerika ngotot ya supaya kita menghentikan metode pembayaran sistem QRIS ya. Ternyata ada udang di balik udang ya. Ada batu di balik udang ada udang di balik batu ya. Ternyata mungkin kata kakak ini tadi mungkin, tapi ya masuk akal lah ya kan, karena Visa sama Mastercard kan jelas dari sana ya. Sedangkan QRIS itu adalah karya cipta orang Indonesia sendiri ya kan. Paling tidak kan pasti ada efeknya buat mereka ya kan.
Teman-teman sini pasti banyak juga ya pengguna Visa dan Mastercard ya. Kalau kita menggunakan sistem ini berapa kita dipotong guys, berapa persen guys kalau menggunakan metode ini. Tetapi kalau kita menggunakan kris, kita kan sama sekali nggak kena potongan ya. Iya kan, coba ada teman-teman sering menggunakan kris, 100 kita bayar, ya 100 kita bayar kan, nggak ada tambahan-tambahannya kan. Iya, atau saya salah guys, coba dikoreksi ya kalau saya salah ya. Tapi ya harapan kita, ya harapan rakyat Indonesia, saya pribadi, janganlah sampai pemerintah kita ini nurut dengan apa yang diminta Amerika, iya kan? Ya kalau sampai pemerintah kita nurut, nggak tahu lagi kayak mana. Harga diri kita sebagai bangsa ya benar-benar lah habis sudah, iya kan? Kita ya harus pendirian kita ya harus kokoh lah, jangan kita hanya karena tekanan Amerika terus kita goyah, terus kita menghentikan ini. Aduh, ya nggak ngerti lagi seperti apa Indonesia ini nanti di mata dunia ya kan. Dan pastinya saya berpikir juga teman-teman pasti sependapat lah dengan saya ya. Pasti teman-teman semua juga berpikir seperti itu ya, jangan sampai kita mengalah dengan tekanan Amerika, ya kan? Ya nggak guys, setuju nggak guys? Kalau setuju kasih komentar guys ya, dan sampai di sini dulu teman-teman videonya. Semoga video ini bermanfaat. Sampai ketemu lagi di video-video selanjutnya. Tetap semangat, salam sukses buat kita semua.